Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengingatkan, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Yogyakarta, sebuah kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan misteri, telah lama menjadi tujuan yang menarik bagi para pelancong petualang. Lebih dari sekedar menawarkan keindahan alamnya yang memukau, Yogyakarta juga memperkenalkan dimensi baru dalam berwisata, khususnya bagi mereka yang mencari pengalaman yang tak terlupakan. Sensasi bertamasya di Yogyakarta adalah perpaduan antara penghormatan kepada keindahan alam dan keterbukaan terhadap cerita-cerita spiritual yang menjadi bagian penting dari budaya lokal. Tak dapat dipungkiri, keindahan Yogyakarta seakan-akan menghipnotis, sehingga rasa ingin kembali mengunjungi tempat ini selalu ada. Bersiaplah untuk terhanyut dalam pesona mistisnya yang memikat, yang akan membuat Anda kembali lagi dan lagi, mencari lebih banyak lagi dari apa yang telah ditemukan sebelumnya. Universitas Gadjah Mada atau sering disingkat UGM, merupakan salah satu kampus tertua di Indonesia. Tak heran, di kampus itu menyimpan berbagai misteri yang kemudian bahkan menjadi urban legend. Misteri ini bukan menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa internal UGM. Salah satunya, kisah urban legend di Bundaran Teknik UGM. Lokasi tepatnya di Jalan Utama Daerah Sendowo, Sinduadi, Kapanewon Melati, Sleman, Yogyakarta. Bundaran ini terdapat di sekitar UGM, Fakultas Biologi, dan Fakultas Teknik. Di tengah-tengah bundaran tepat mengalir selokan Mataram. Sementara, jalan di sekitar bundaran tiap hari tak pernah sepi kendaraan, maklum. Jalan itu digunakan untuk menuju RSUP Dr. Sarjito atau penghubung arah Jalan Monjali dan Jalan Kaliurang. Bundaran ini terdapat mitos tentang penjaga bundaran yang muncul saat ada yang menyanyikan lagu Gugur Bunga di tengah malam. Konon, jika menyanyikan lagu Gugur Bunga saat malam hari sembari memutari bundaran, maka sosok penunggu akan muncul menghampiri. Selain itu juga disebutkan saat melewati bundaran masyarakat kerap mencium bau harum. Mitos itu berkembang hingga sekarang. Menurut cerita yang beredar, cerita ini berawal dari era 90-an hingga awal tahun 2000-an. Saat itu, dua orang mahasiswa mencoba membuktikan kebenaran mitos tersebut. Mahasiswa itu bernama Dias dan Joko. Joko merupakan mahasiswa asal Yogyakarta, dan Dias pendatang asal Jakarta. Joko dan Dias mendapat tugas menulis makalah untuk tugas kuliah, lalu muncullah ide untuk menelusuri mitos keberadaan bundaran yang sering disebut dengan tempat horor di UGM. Suatu malam sekitar pukul 11.30 menit, Joko dan Dias tiba di jurusan teknik UGM. Mereka bersemangat mendatangi bundaran FT UGM dan bertekad ingin mencari tahu tentang apa yang akan terjadi. Saat waktu hampir menunjukkan pukul 12 malam, Joko dan Dias memutuskan untuk mencoba menyanyikan lagu Gugur Bunga sesuai mitos. Awalnya berjalan dengan aman. Dias tiba-tiba berdiri tegak sambil bernyanyi penuh hormat. Meski Joko berusaha menenangkannya, Dias malah kaget. Bahkan, saat Joko berusaha membawa Dias pergi, Dias terus menyanyikan lagu tersebut. Namun yang terjadi selanjutnya cukup menakutkan. Joko merasakan kepanikan yang mendalam. Usai kejadian seram tersebut, Joko dan Dias berusaha keluar dari bundaran ini. Meski mencoba arah yang berbeda, mereka tetap kembali ke bundaran yang sama seolah tersesat. Ketakutan mereka memuncak saat melihat penampakan mengerikan di sekitar bundaran. Hantu para korban penjajah terlihat jelas dan salah satunya bahkan kepalanya terpenggal dari tubuhnya. Kedua mahasiswa tersebut terjebak dalam situasi yang sungguh mengerikan. Meski akhirnya berhasil lolos dari bundaran, pengalaman mengerikan di bundaran ini membuat Joko dan Dias sangat trauma. Mereka memutuskan untuk tidak mempublikasikan artikel yang sudah dibuat karena takut akan reaksi masyarakat. Di sekitar lokasi itu, menurut sumber lain,
memang kerap terjadi kecelakaan. Soal kecelakaan ini bisa dijelaskan secara logis, sebab jalan di sekitar bundaran tergolong gelap. Selain itu jalanan yang merupakan bukan dari aspal berubah licin saat hujan. Meski begitu, kehadiran mitos atau cerita-cerita seram itu tak melulu soal hal negatif. Dengan adanya cerita seram itu, membuat pengguna jalan bisa lebih berhati-hati. Demikian cerita ini kami sampaikan. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, namun harapan kami dengan adanya cerita ini membuat kita semua lebih berhati-hati dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk selalu berdoa ketika akan bepergian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengingatkan, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya.